Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran pagi hari ini. Pagi ini kita akan belajar tematika makanan sehat. Subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran yang kelima. Mari kita persiapkan diri kita dan buku-buku yang diperlukan untuk pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau beri kesehatan. Tuhan, kami akan belajar, berkatilah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dalam melengkapi bagan, kalian diharapkan mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian diharapkan dapat menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Yang ketiga, dengan berlatih, kalian bisa bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu bertanda nada mayor ataupun minor. Masihkah ingat anak-anak dengan proses pencernaan pada tubuh kita? Ya, kita ingat kembali proses pencernaan makanan di dalam organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Makanan masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Setelah itu akan masuk ke lambung, masuk usus halus, masuk usus besar penyerapan terakhir, dan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Ini merupakan proses pencernaan pada manusia. Coba kalian amati saluran pencernaan manusia berikut ini. Ini ada gambar organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama, mulut. Di dalam mulut, proses pencernaan diawali. Di dalam mulut itu berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Organ pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu ada gigi. Gigi itu terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Terus ada lidah. Lidah akan membantu dalam pencernaan karena berperan mengatur letak makanan saat dikunyah. Kemudian membantu menelan makanan dan mengecap rasa makanan. Lidah dapat mengecap rasa makanan karena di dalam permukaan lidah terdapat bintil-bintil lidah. Di dalam bintil-bintil lidah ini terdapat saraf pengecap sehingga lidah dapat merasakan rasa pahit, manis, asam, dan asin. Di dalam mulut juga ada kelenjar ludah atau saliva atau air liur. Kelenjar ludah menghasilkan saliva atau air liur. Air liur ini mengandung enzim yaitu enzim petialin atau amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Maka ketika kita mengunyah makanan, contohnya karbohidrat yang mengandung zat tepung itu adalah karbohidrat. Mengunyah makanan terus-menerus, maka makanan yang kita punya itu akan lama-lama terasa manis karena zat tepung diubah menjadi zat gula. Selain itu, air liur juga berfungsi membasahi makanan sehingga lebih cepat lembut dan mudah ditelan. Serta ternyata air liur itu bisa membunuh kuman yang terdapat dalam makanan anak-anak. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan saluran pencernaan setelah mulut. Setelah
dicerna di mulut, dikunyah, maka akan ditelan dan masuk kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong yang dilakukan oleh otot kerongkongan. Nah, gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis disebabkan karena kontraksi pada otot lambung. Otot lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung, sehingga akan menjadi bubur. Nah, getah lambung ini dihasilkan oleh kelenjar pada dinding lambung. Nah, pada getah lambung mengandung zat-zat yaitu asam lambung yang berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Terus ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang berfungsi untuk mengendalikan protein susu menjadi kasein. Tahap berikutnya, makanan akan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di usus 12 jari, makanan akan dicerna dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi mencerna lemak. Sedangkan getah pankreas dihasilkan oleh pankreas. Dalam getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula seperti yang ada di air liur tadi. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan lipase itu akan mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, sedangkan di usus kosong mengalami pencernaan secara kimiawi sehingga makanan akan semakin halus dan encer. Di dalam dinding usus kosong inilah terdapat kelenjar yang menghasilkan getah pencernaan. Bagian yang berikutnya adalah usus penyerapan. Di usus penyerapan ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di usus penyerapan ini makanan akan diserap oleh villi atau jonjot usus. Di dalam villi atau jonjot usus inilah terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan yang kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Bagian berikutnya adalah usus halus. Usus halus itu menampung sisa makanan yang dihasilkan oleh usus besar. Di dalam usus besar itu proses penyerapan sisa-sisa makanan yang dihasilkan usus halus. Di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan sisa air dan terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses yang dilakukan oleh bakteri E. coli. Pembusukan ini akan menyebabkan sisa makanan atau feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Bagian yang terakhir dari proses pencernaan manusia adalah anus. Anus merupakan saluran pembuangan feses. Jadi sisa makanan yang sudah tidak digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui feses. Sisa makanan itu harus dikeluarkan karena sudah mengalami pembusukan. Karena jika tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh manusia. Anak-anak, kita sudah belajar tentang alur pencernaan makanan pada manusia. Seringkali kita melihat iklan di media cetak atau media elektronik
yang menawarkan berbagai macam makanan. Nah, kita akan belajar menentukan iklan di media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Unsur iklan itu apa saja? Nah, sebuah iklan seharusnya terdiri dari judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama atau produsen dan alamat yang dapat dihubungi atau pembuat iklan. Itu merupakan bagian dari iklan. Dari iklan itulah kita akan melihat penawaran yang diberikan. Dari melihat iklan, kita bisa menyimpulkan isi iklan. Caranya dengan mencermati kalimat dan gambar iklan, kemudian menemukan kata kunci dalam iklan. Setelah itu, menyusun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam iklan. Ya. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah iklan minuman, yaitu susu. Nah, dari iklan ini kita akan melihat iklan ini menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan pada calon pembeli atau konsumen. Kalimat di dalam iklan singkat, tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat. Lihat ini, tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Nah, barang yang ditawarkan pada iklan pun ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Nih, ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Berdasarkan gambar iklan ini anak-anak, iklan ini dikatakan sudah memenuhi syarat. Nah, pertama, ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah susu sehat, murni tanpa pengawet. Sedangkan gambar iklannya ini menunjukkan seseorang anak yang sedang meminum susu. Sasarannya pun jelas. Susunya ini akan membuat cerdas. Berarti yang dibutuhkan sasarannya adalah anak-anak. Itu merupakan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh iklan ini. Nah, setelah kita mengamati contoh iklan yang baik, nah kita akan belajar membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif. Pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas pula, serta menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Langkah-langkahnya adalah membuat layout atau tata letak yang sederhana, kemudian membuat gambar yang menarik dan kreatif. Setelah itu, isilah iklan dengan kalimat yang singkat dan jelas, tetapi menarik. Terus, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta menimbulkan rasa penasaran masyarakat. Iklan yang ditayangkan di media elektronik seringkali dilengkapi dengan iringan musik. Kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Contohnya seperti pada gambar ini anak-anak. Ini adalah seorang anak bermain gendang. Gendang ini termasuk alat musik ritmis. Ada tifa. Tifa juga termasuk alat musik ritmis. Fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya maracas, gendang, dan triangle. Nah, teman-teman, untuk tugas kalian hari ini, nanti silahkan kalian mengerjakan Mari Beraktivitas 1 dari buku PR tema 3 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Tugas yang kedua, mainkanlah salah satu alat musik ritmis
yang ada di sekitar rumahmu untuk mengiringi lagu yang kalian nyanyikan. Jadi nanti kalian menyanyi sambil diiringi alat musik ritmis yang kalian punyai. Nanti silahkan divideokan. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pembelajaran sudah selesai. Berkatilah kami ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari berguna bagi kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sampai bertemu pembelajaran berikutnya. Berkah dalam, terima kasih.